Selamat pagi, salam habatus hidupku bagi Kristus. Anak-anak, kita akan mulaikan habatus ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini kembali kami boleh ikut habatus. Tuhan menolong, Tuhan memimpin acara ini sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siapa yang hari-hari ini merayakan kenaikan kelas? Bagaimana cara kalian mengucap syukur kepada Tuhan atas kenaikan kelas kalian? Coba ibu mau tahu. Anak-anak, renungkan apa yang sudah kalian buat bagi Tuhan karena anak-anak naik kelas. Hari ini kita akan belajar siapa yang mengucap syukur kepada Tuhan dan atas apa yang sudah diraih. Kita akan baca di 1 Tawari 29 ayat 20-30, tapi ibu hanya membacakan sebagian saja. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja, dan Zadok sebagai imam. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Nah, adik-adik, ternyata Raja Daud merayakan kenaikan Raja Salomo putranya menjadi raja menggantikan dia. Ya, jadi Raja Daud memerintah di Yerusalem sepanjang 40 tahun. Ya. Nah, tetapi kemudian dia digantikan oleh anaknya, yaitu Raja Salomo sebagai raja. Raja Daud ini dia tidak melupakan Tuhan atas hari-hari hidupnya, ya. Dulu saat dia kecil, dia bukanlah siapa-siapa karena hanya sebagai penggembala kambing domba kepunyaan ayahnya. Tetapi karena kegiatannya, kegigihannya di dalam bekerja setiap hari, Tuhan punya rencana atas dia sehingga dia menjadi raja yang luar biasa, dikasihi oleh Tuhan karena hari-harinya banyak memuji Tuhan lewat alat musik yang dia bisa dia lakukan, dia pakai untuk memuji Tuhan sehingga dia menjadi raja. Tetapi hari ini dia mengucap syukur karena apa? Ada salah satu anaknya yang luar biasa dipakai Tuhan menjadi raja, yang tidak pernah ada yang menandingi Raja Salomo. Karena apa? Hikmat yang dia punya, yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, ya, sehingga tidak ada yang menandinginya, firman Tuhan katakan. Nah, Raja Daud merayakan kenaikan Raja Salomo menjadi raja dengan cara apa? Memuji Tuhan, mengajak seluruh umat memuji Tuhan, ya, mengingat Tuhan atas kebaikannya, dan juga memberikan persembahan. Tadi dikatakan memberikan 1.000 domba jantan, 1.000 domba lembu, ya, 1.000 domba jantan, kemudian 1.000 lembu dipersembahkan kepada Tuhan. Banyak sekali, ya, 1.000.
Dan 1000 bukan hanya 1000, tetapi ada beberapa ribu gitu ya, ada beberapa macam. Nah, anak-anak, kita di sini mendapatkan satu teladan ya. Kalau kita merayakan kenaikan kelas, tidak hura-hura di jalan, tidak coret-coretan baju, tetapi apa? Berdoa, bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Anak-anak mungkin menaikkan pujian kepada Tuhan, bersyukur sambil berdoa, Tuhan terima kasih saya naik kelas, saya ingin memuji Tuhan. Misalkan anak-anak memuji Tuhan di rumah, berdoa di rumah bersama mama, papa, dan adik atau kakak semuanya. Ayo kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena saya sudah naik kelas misalkan ya. Nah, ajak mama, papa, dan seluruh keluarga. Nah, kemudian di gereja, anak-anak, saya mau mempersembahkan pujian kepada Tuhan, bersaksi ya, karena saya sudah lulus sekolah. Saya sudah naik sekarang ke kelas 2, mungkin ke kelas 1, atau menjadi anak SD dari anak TK misalkan. Nah, saya ingin persembahkan pujian bagi Tuhan. Atau anak-anak di rumah sudah mempersiapkan, saya ingin memberikan persembahan lebih dari biasanya. Saya sudah mengumpulkan uang jajan saya untuk persembahan ya, yang terbaik misalkan. Bawa dari rumah, masukin amplop, masukin ke kotak persembahan sebagai tanda ucapan syukur misalkan. Nah, atau karena gereja sekarang ini sedang memperbaiki gereja, saya mau mengumpulkan uang jajan saya untuk diberikan persembahan untuk rumah Tuhan yang sedang diperbaiki misalkan. Masukin di amplop, tulisin untuk pembangunan gereja sebagai tanda ucapan syukur karena saya sudah naik kelas misalkan. Nah, adik-adik, demikian ya, kita contoh Daud karena dia selalu ingat kepada Tuhan. Saat bersuka cita, saat berduka cita, kita anak-anak Tuhan selalu ingat siapa? Tuhan Yesus yang sudah membuat kita berhasil, yang sudah menjaga dan melindungi kita, yang sudah menjadi penebus dalam hidup kita, menjadi juru selamat kita. Satu-satunya Tuhan yang tidak ada bandingannya, yang tidak tertandingi oleh siapapun, karena dia adalah Tuhan yang benar, yang patut kita muliakan, yang patut kita syukuri. Ya, adik-adik, mari mulai dari sekarang, setiap ada acara apapun, kita merayakan sesuatu, kita ingat terlebih dahulu berdoa, bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan seperti yang Daud lakukan, ya, supaya Tuhan disenangkan. Oh, kata Tuhan, anak-anakku ingat ya kepada aku saat mereka bersuka cita, mereka ingat aku, bukan hanya saat berduka cita. Ya, biasanya kan kalau dalam kesedihan anak-anak, Tuhan minta ini, minta itu. Nah, tetapi pada saat sukacita lupa akan Tuhan. Nah, mulai sekarang kita ingat selalu ya, saat merayakan apapun kita ingat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah mengajar kami untuk selalu bersyukur, mengingat Tuhan di dalam sukacita dan dukacita kami, karena semua yang menjadikannya adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian